Baik, di sini saya akan menjelaskan hipotesis, populasi, dan sampel. Yang pertama, menyusun hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan tentatif yang merupakan dugaan mengenai apa saja yang sedang kita amati dalam usaha untuk memahaminya. Yang kedua, asal dan fungsi hipotesis. Hipotesis dapat diturunkan dari teori yang berkaitan dengan masalah yang akan kita teliti. Jadi, hipotesis tidak jauh dari langit secara tiba-tiba. Misalnya, seorang peneliti akan melakukan penelitian mengenai harga suatu produk, maka agar dapat menurunkan hipotesis yang baik, sebaiknya yang bersangkutan membaca teori mengenai penentuan harga. Yang berikut fungsi hipotesis. Hipotesis merupakan kebenaran sementara yang perlu diuji kebenarannya. Oleh karena itu, hipotesis berfungsi sebagai kemungkinan untuk menguji kebenaran suatu teori. Jika hipotesis sudah diuji dan dibuktikan kebenarannya, maka hipotesis tersebut menjadi suatu teori. Jadi sebuah hipotesis diturunkan dari suatu teori yang sudah ada, kemudian diuji kebenarannya dan pada akhirnya memunculkan teori baru. Yang berikut fungsi hipotesis menurut Nacitiation ialah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menguji kebenaran suatu teori. Yang kedua, memberikan gagasan baru untuk mengembangkan suatu teori. Yang ketiga, memperluas pengetahuan peneliti mengenai suatu gejala yang sedang dipelajari. Yang berikut pertimbangan dalam merumuskan hipotesis. Yang pertama, harus mengekspresikan hubungan antara dua variabel atau lebih. Maksudnya dalam merumuskan hipotesis, seorang peneliti harus setidak-tidaknya mempunyai dua variabel yang akan dikaji. Yang kedua variabel tersebut adalah variabel bebas dan variabel tergantung. Jika variabel lebih dari dua, maka biasanya satu variabel tergantung, dua variabel bebas. Yang berikut pertimbangan dalam merumuskan hipotesis. Yang pertama, harus dinyatakan secara jelas dan tidak bermakna ganda. Artinya, rumusan hipotesis harus bersifat spesifik dan mengacu pada suatu makna, tidak boleh menimbulkan penafsiran lebih dari satu makna. Jika hipotesis dirumuskan secara umum, maka hipotesis tersebut tidak dapat diuji secara empiris. Yang berikut jenis-jenis hipotesis. Yang pertama, hipotesis yang digunakan untuk mencari hubungan antar variabel. Hipotesis ini merumuskan hubungan antar dua atau lebih variabel yang diteliti. Yang kedua, dalam menyusun hipotesisnya, peneliti harus dapat mengetahui variabel mana yang mempengaruhi variabel lainnya sehingga variabel tersebut berubah. Yang berikut menurut bentuknya, hipotesis dibagi menjadi tiga. Yang pertama, hipotesis penelitian atau kerja. Hipotesis penelitian merupakan anggapan dasar peneliti terhadap suatu masalah yang sedang dikaji. Dalam hipotesis ini, peneliti menganggap benar hipotesisnya yang kemudian akan dibuktikan secara empiris melalui pengujian hipotesis dengan mempergunakan data yang diperolehnya selama melakukan peneliti. Misalnya, ada hubungan antara krisis ekonomi dengan jumlah orang stres. Yang kedua, hipotesis operasional. Hipotesis operasional merupakan hipotesis yang bersifat objektif. Artinya, peneliti merumuskan hipotesis tidak semata-mata berdasarkan anggapan dasarnya, tetapi juga berdasarkan objektivitasnya, bahwa hipotesis penelitian yang dibuat belum tentu benar setelah diuji dengan menggunakan data yang ada. Contohnya, tidak ada hubungan antar krisis ekonomi dengan jumlah orang stres. Yang ketiga, hipotesis statistik, yaitu hipotesis statistik merupakan jenis hipotesis yang dirumuskan dalam bentuk notasi statistik. Hipotesis ini dirumuskan berdasarkan pengamatan peneliti terhadap populasi dalam bentuk angka-angka atau kuantitatif. Yang berikut cara merumuskan hipotesis.
Cara merumuskan hipotesis ialah dengan tahapan sebagai berikut. Rumuskan hipotesis penelitian, hipotesis operasional, dan hipotesis statistik. Yang pertama, hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ialah hipotesis yang kita buat dan dinyatakan dalam bentuk kalimat. Contoh, ada hubungan antara gaya kepemimpinan dan kinerja pegawai. Yang berikut hipotesis operasional. Hipotesis operasional ialah mendefinisikan hipotesis secara operasional variabel-variabel yang ada di dalamnya agar dapat dioperasionalisasikan. Misalnya, gaya kepemimpinan agar dapat dioperasionalisasikan. Yang berikut uji hipotesis. Hipotesis yang sudah dirumuskan kemudian diuji. Yang kedua, pengujian ini akan membuktikan HO atau H1 yang akan diterima. Yang berikut, jika H1 diterima maka HO ditolak, artinya ada hubungan antara cara memberikan instruksi terhadap bawahan dengan tinggi rendahnya pemasukan perusahaan. Yang berikut populasi dan sampel. Populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Satu orang pun dapat digunakan sebagai populasi karena satu orang itu mempunyai berbagai karakteristik, misalnya gaya bicaranya, disiplin pribadi, hobi dan cara bergaul, kepemimpinannya, dan lain-lain. Misalnya, akan melakukan penelitian tentang kepemimpinan Presiden Y, maka kepemimpinan itu merupakan sampel dari semua karakteristik yang dimiliki Presiden Y. Yang kedua, sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana dan tenaga dan waktu, maka peneliti akan menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili. Yang berikut contoh menentukan ukuran sampel. Bila dimiliki siswa kelas 3 sebanyak 300 siswa atau populasi, maka dengan menggunakan taraf kesalahan 10% dapat digunakan sampel dengan ukuran N sama dengan 207. Yang berikut cara mengambil anggota sampel. Pada teknik pengambilan sampel random, maka setiap anggota populasi menjadi peluang yang sama untuk terpilih menjadi anggota sampel. Maka cara pengambilannya, bila nomor 1 lebih diambil, maka perlu dikembalikan lagi sehingga peluang untuk setiap nomor untuk terampil akan tetap sama. Baik, sekian dan terima kasih.